Washington News and Talk. Pendengar, aturan baru kereta rel listrik atau KRL yang mengizinkan penumpang duduk berdaya menimbulkan kerancuan karena menimbulkan persepsi apakah artinya protokol kesehatan menjaga jarak sudah tidak lagi diberlakukan. Apalagi Kementerian Kesehatan juga mengumumkan saat ini sedang menyusun roadmap Indonesia menuju endemi COVID-19 yang salah satu kajiannya adalah mencabut kewajiban masyarakat memakai masker dan jaga jarak. Lalu bagaimana Komisi 9 DPR RI menilai hal ini? Kami temui anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Washington News and Talk. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami dengan menghubungi kami di 0215869000, SMS WA di 0811806543. Pak Rahmat, dengan adanya aturan baru dari pemerintah yang juga 100% juga ya untuk kapasitas penumpang yang naik kendaraan umum, ini juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat apakah bisa atau tetap atau mungkin tidak boleh lagi menggunakan atau mungkin menjaga jarak. Komisi 9 seperti apa Pak Rahmat? Sebelumnya Mas Ari, salam sehat buat pendengar dimanapun Anda berada. Jadi begini, tentu apa yang disampaikan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah ya, mulai dari moda transportasi, ketidakwajiban untuk PCR yang wajib lengkap, termasuk karantina, sesuatu hal yang tentu didasarkan dari satu penelitian ya, data, dan terakhir juga pasti didasarkan dari situasi kekinian COVID-19. Dan yang paling utama tentu sudah dapat masukan keyakinan saya dari para ahli. Dan saya menganggap suatu hal yang ini terutama saya ya, kita mulai atau start mulai dari hidup baru untuk beriringan hidup bersama dengan COVID-19, hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, terhadap kebijakan ini tentu bagaimana catatan-catatan dan sikap kita. Karena di masyarakat juga sudah mulai banyak diskusi, banyak pertanyaan. Loh, sekarang sudah tidak ada 3M ya. Artinya 3M itu sekarang tidak ada jaga jarak ya. Nah, ini saya kira pertanyaan-pertanyaan itu perlu diberi penjelasan secara utuh oleh pemerintah ya. Apakah di negara lain mereka menyampaikan bahwa negara lain sudah tidak dibebaskan untuk protokol kesehatan di tempat-tempat publik. Tetapi juga di tempat-tempat yang ruangan tertutup masih wajib hukumnya masih menggunakan masker. Nah, untuk itu saya kira yang paling tepat adalah kita menunggu dari pemerintah penjelasan resmi secara utuh, strategi dan grand design-nya apa dalam rangka untuk menuju endemi. Memang suatu hal yang positif saya kira, kan tidak mungkin kita juga terus menutup seperti ini, tetapi kita harus menyesuaikan situasi kekinian, tetapi apapun kebijakan, apapun penyesuaian, yang pasti harus didasarkan dari keilmuan dan saintifik dari data dan kondisi kekinian dari COVID-19. Saya menyadari ini masih pro dan kontra ya, dan saya membaca di media juga ada yang pro dan kontra, dari peneliti dan dari ilmuwan pun juga ada pro dan kontra. Tetapi apapun, itu dijadikan ranah diskusi publik. Tetapi sebagai suatu catatan yang pertama adalah berdasarkan kondisi fakta, saudara kita yang gugur karena COVID-19 juga masih cukup tinggi ya, antara 200 sampai bahkan kemarin juga 400, suatu yang cukup tinggi. Sehingga kita dorong kepada pemerintah, catatan yang utama adalah agar kita gelurakan, kita desak kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan proses vaksinasi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah cukup vaksinasi? Belum. Orang yang hanya mengandalkan vaksinasi, ternyata negara lain juga banyak kasus yang tinggi dan banyak yang gugur. Nah, saya kira apa yang perlu ditambahin lagi, ada protokol kesehatan. Nah, menjadi protokol kesehatan ada pertanyaan. Nah, sekarang ternyata di moda transportasi boleh 100%. Kemudian ketika ada kebijakan tidak wajib hukumnya bagi yang sudah vaksin lengkap. Nah, ini saya kira kita dorong kepada pemerintah membuat strategi baru, formulasi baru, definisi ulang lagi terhadap protokol kesehatan. Mana yang wajib tetap menggunakan protokol kesehatan dengan 3M-nya itu, atau juga mana yang tanda petik masih bisa disesuaikan, seperti khusus untuk moda transportasi. Nah, ini saya kira butuh penyesuaian, butuh grand design yang utuh, sehingga masyarakat tidak terjadi miskomunikasi dan tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang warga negara yang keluarganya terkontaminasi banyak, tentu akan marah. Loh, saya kena karena suatu hal yang berdesak-desakan. Nah, ini saya ingat jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga memang perlu ada satu aturan baru, kebijakan baru, paling tidak menjelaskan secara utuh apa itu protokol kesehatan dengan 3M itu. Nah, saya kira sehingga masyarakat bisa lebih memahami dan lebih mengacu lagi. Artinya mana yang boleh,
mana yang wajib hukumnya seperti di luar negeri. Di luar negeri ada yang sudah membebaskan tidak protokol kesehatan di tempat-tempat yang terbuka. Tapi kalau sudah di AC, tempat tutup, wajib hukumnya tetap menggunakan protokol kesehatan, paling nggak harus bermasker. Nah itu saya kira kita dorong, kita tunggu penjelasan resmi kepada pemerintah, strategi yang terbaik seperti apa dengan adanya penyesuaian-penyesuaian ini. Kalau soal penyesuaian-penyesuaian, saya kira ada yang pro dan kontra, tetapi kami memahami karena itu didasarkan dari para data dan kondisi kekinian maupun masukan dari ahli yang terutama dari epidemiolog. Mas Ari. Berarti ini tandanya Pak Rahmat ya, kebijakan yang sudah diinformasikan kepada masyarakat melalui surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 25 tahun 2022 juga yang penumpang KRL ini sudah bisa duduk tanpa jarak juga. Penjelasannya belum begitu lengkap ya, jadi masyarakat masih bingung untuk dalam pelaksanaan di lapangan Pak Rahmat ya? Ya makanya itu tadi, makanya Satgas perlu ada penjelasan secara utuh, tidak hanya sebatas dari Kementerian Perhubungan, perhitungan dari sisi teknis kan, tetapi grand desainnya kan dari Satgas maupun Kementerian Kesehatan. Kita dorong agar mana yang wajib hukumnya tetap menggunakan protokol kesehatan, mana yang ada penyesuaian-penyesuaian. Seperti transportasi, seperti di pesawat udara kan juga, kalau pesawat udara oke lah, karena memang hampir nihil proses penyebaran di pesawat, karena ada teknologi untuk memfilter tidak terjadi proses penularan. Tapi kalau di moda transportasi yang lain kan wajar dong masyarakat bertanya, loh sekarang sudah tidak ada jaga jarak dong ya, gitu loh. Nah ini saya kira pertanyaan-pertanyaan itu perlu diperjelas dengan menggunakan pendekatan keilmuan, basic penelitian, sehingga masyarakat bisa memahami, oh strategi pemerintah begini. Oh ternyata ini adalah awal dimulainya menuju endemi. Oh ini adalah hidup beriringan dan berdampingan dengan COVID-19 sehingga perlu ada strategi. Sehingga tidak memunculkan a priori, tidak memunculkan orang yang sudah terkena dan ada yang keluarga yang korban, tidak memunculkan kemarahan warga. Sehingga perlu ada penjelasan yang utuh. Nah ini saya kira perlu ada definisi atau penjelasan yang lengkap. Apa yang dimaksud protokol kesehatan dengan tidak diizinkannya berdekatan atau tidak ada jarak. Begitu, Mas Ari. Pak Rahmat, ini juga kita ketahui bahwa hampir 2 tahun juga kita sudah menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Jadi kepedulian dan kewaspadaan masyarakat mengenai COVID-19 juga sudah melekat dan sebagian besar masyarakat Indonesia juga merasa tetap bisa berusaha untuk menerapkan prokes. Nah, sambil menunggu kebijakan ini diperjelas oleh pemerintah, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, mengingat apakah juga tetap menjaga jarak, apakah tetap mengikuti aturan yang ada meskipun kejelasan dari kebijakannya belum mereka dapatkan sepenuhnya, Pak Rahmat? Begini, kalau berbicara negara sebagai sebuah bangsa, pemerintah kita termasuk salah satu yang kategorinya kehati-hatinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan negara lain ya, kita berterima kasih pemerintah tetap konsisten menerapkan mendorong vaksinasi dan protokol kesehatan. Nah, kaitannya dengan ada kebijakan itu sambil menunggu terhadap aturan penjelasan utuh dan roadmap terhadap aturan baru mengenai menyikapi dan pengendalian COVID-19 di era penyesuaian-penyesuaian yang baru ini, saya kira yang paling bijak, ya yang paling penting adalah siapa yang ingin melakukan kalau kita tidak sendiri. Dengan cara apa? Ya tetap kita gunakan kewaspadaan, kehati-hatian, itu menjadi kata kunci. Dengan kewaspadaan dan kehati-hatian dengan menggunakan apa? Ya protokol kesehatan. Kalau toh pada akhirnya diizinkan itu, tetap kita menggunakan ya masker. Kalau perlu, kalau di ruang tertutup yang berdesak-desakan, saya kira tetap double masker, kenapa tidak? Nah itu asas kehati-hatian dan yang menyelamatkan kita ya kita sendiri, tidak orang lain. Tapi ketika orang berpikir semua bergotong royong untuk bersama-sama dengan asas kehati-hatian, tetap menggunakan dengan secara ketat protokol kesehatan, dengan meskipun di dalam kereta itu diizinkan seperti itu, tapi juga tidak lama. Nah untuk itu saya kira asas kewaspadaan, kehati-hatian, tetap menggunakan protokol kesehatan, itu menjadi himbauan kita bersama. Meskipun Mas Ari, kita harus sadari, saat ini kita bicara fakta ya, di lapangan, di masyarakat, 3M itu yang berlaku sekarang cuma hanya jaga jarak kemarin ya. Nah banyak yang sudah tidak bermaskeran gitu loh. Kemudian jaga jarak, tinggal jaga jarak. Nah sekarang ini ada tambahan lagi di masyarakat sudah tidak banyak berpakai masker. Kemudian ada satu kebijakan yang tidak diwajibkan lagi tidak berjaga jarak. Saya kira ini harus kita gaungkan kembali. Tetap kenapa? Indonesia masih resiko kita masih tinggi. Kenapa? Faktanya bahwa saudara kita yang gugur kemarin 400 orang. Antara 200 sampai 400. Suatu angka yang tinggi. Saya kira berapapun satu orang
resiko jiwa harus kita bersama-sama kita tanggulangi, kita minimalkan bersama-sama. Karena di negara lain meskipun jangan mentang-mentang kita udah divaksin 2 kali, jangan mengandalkan vaksin saja, tidak cukup. Negara lain sudah divaksin sampai booster 80% saja, korban masih banyak. Untuk itu saya kira vaksin menjadi kata kunci, tetapi tidak bisa mengandalkan vaksin saja, tetap menggunakan protokol kesehatan dan asas kehati-hatian dari masing-masing kita semua. Mas Ari. Pak Rahmat, juga ini berhubungan dengan beberapa aturan yang tidak diberlakukan kembali seperti tes PCR dan juga antigen. Kita ketahui itu sudah tidak dilakukan lagi untuk pengguna pesawat terbang ya, yang mungkin bagi pendengar yang sudah melakukan perjalanan seperti hal tersebut. Nah, ini kan juga berhubungan dengan pertambahan kasus COVID-19 harian yang juga mengalami tren penurunan. Selama 3 hari terakhir yang kami dapatkan dari grafik data COVID-19 yang disajikan oleh Kemenkes juga menyampaikan jumlah penurunan kasus terjadi dan diiringi juga dengan jumlah pemeriksaan yang berkurang. Nah, apakah juga nanti akan menimbulkan rasa kekhawatiran dari masyarakat ini, Pak Rahmat? Ya, saya kira ada kata kunci yang harus kita sampaikan kepada pemerintah ya. Kita pahami penyesuaian-penyesuaian itu karena memang itu basicnya juga dari penelitian, data, dan situasi kekinian. Tetapi jangan salah, situasi strategi pemerintah tetap kita gunakan. Apa itu? Gas and rem. Ketika kasusnya naik, kita tarik tuas, kemudian ketika resnya mulai landai, kita berikan penyesuaian-penyesuaian. Nah, kegiatan atau strategi-strategi yang dilakukan penyesuaian oleh pemerintah ini tetap akan kita gunakan, kita dorong tetap menggunakan berdasarkan dari evaluasi. Ketika penyesuaian-penyesuaian yang sudah dilakukan mulai dari tidak ada karantina khusus uji coba di Bali, kemudian karantina 1 hari, kemudian ada moda transportasi, tidak wajib itu, kemudian berdekatan. Ketika nanti dalam 1 minggu sampai 3 minggu kita evaluasi, kalau ternyata landai dan ternyata sesuai dengan harapan kita bersama, jalan terus. Tapi ketika terjadi kenaikan signifikan, tentu pemerintah kita dorong, kita segerakan untuk menarik tuas rem kembali. Artinya harus adanya penyesuaian-penyesuaian. Ya, sambil menuju ke arah sana, sambil menunggu evaluasi, ya kita semua warga negara, kita semua untuk saling asas kehati-hatian, asas kewaspadaan, penyesuaian pemerintah bisa kita pahami, tapi tetap kita gunakan standar evaluasi. Ketika hasil evaluasi seperti apa, ya kita tunggu bersama-sama. Kan semua masyarakat akan ikut mengevaluasi dan ikut mengawasi. Ternyata adanya penyesuaian-penyesuaian yang kelonggaran-kelonggaran ini tinggal minggu depan akan seperti apa. Ketika 3 minggu depan itu kasusnya banyak, ya tentu masyarakat juga pasti akan mengharapkan tolong pemerintah akan ada penyesuaian-penyesuaian. Dalam ketika minggu depan itu ada saudara kita ada gugur mengalami kenaikan signifikan, pasti pemerintah akan bergerak cepat. Untuk itu saya kira di luar kita sambil menunggu keputusan pemerintah, tetap pemerintah saya yakini dan percaya pasti akan menggunakan evaluasi dengan menggunakan strategi gas and rem. Mas Ari. Baik, gas dan rem ini menjadi salah satu hal yang mau dilakukan karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan juga nih seperti buah simalakama Pak Rahmat ya, karena di sisi lain pada saat kita mengetatkan juga masyarakat akan tertekan, begitu melonggarkan pun masyarakat juga akan khawatir karena hal tersebut juga akan berimbas mengenai kesehatan dan juga ekonomi Pak Rahmat. Iya, saya paham suasana batin bangsa kita ini ya, terutama yang pro dan kontra. Apapun pemerintah ketika mengetatkan pro kontra tinggi, terutama dari masyarakat golongan untuk yang bergerak di bidang ekonomi. Hidup kan harus jalan terus. Pemerintah arif bijak dengan memberikan penyesuaian-penyesuaian. Tapi ketika terjadi pelonggaran-pelonggaran dari kesehatan, pasti akan berteriak. Pasti akan ada terjadi pro kontra tajam. Tapi apapun yang dilakukan oleh pemerintah saya kira sudah bijak ya dibandingkan dengan negara lain. Kita asas kehati-hatiannya termasuk yang tinggi loh Mas Ari. Dibandingkan negara lain loh ya, kita sudah termasuk yang kehati-hatiannya sudah cukup tinggi. Pemerintah juga sangat hati-hati dan begitu berhitung betul dan mendengarkan betul dari penelitian maupun data kondisi kekinian. Tidak mungkin pemerintah kondisinya tinggi langsung menyesuaikan penyesuaian-penyesuaian. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah kira sudah on the track ya. Ketika kasusnya turun, kemudian tidak terjadi kasusnya naik tajam tapi tidak diikuti bor tinggi, kemudian ICU juga tidak diikuti tinggi, meskipun harus diakui yang gugur masih cukup tinggi ya. Tapi ada catatan menarik nih, yang 70% ini yang meninggal itu kan karena saudara kita yang banyak yang belum divaksin maupun yang vaksinnya belum lengkap. Nah ini harus ada strategi khusus. Namun apapun, saya kira apapun yang dilakukan oleh pemerintah tanpa atau pasti didasarkan dari satu
kegiatan dasar dari ranah saintifik, keilmuan dan masukan dari para ahli. Meskipun di dalam ahli juga harus disadari terjadi pro dan kontra. Namun apapun pro kontra harus kita hormati, tapi strategi pemerintah tetap menggunakan evaluasi. Gas and rem menjadi kata kunci pemerintah yang saya kira memang sudah tepat. Terjadi ketika naik segera diambil langkah cepat, tuas rem segera diambil, kemudian ketika landai penyesuaian. Saya kira penyesuaian pun saya kira pemerintah juga nggak akan mungkin kebablasan ketika terjadi proses skenario ada tanda-tanda kenaikan, pemerintah pasti akan mengambil langkah cepat. Dan sementara ini kan pemerintah begitu langkah cepat diambil ketika terjadi kemungkinan dan potensi kenaikan yang tajam, Mas Ari. Baik. Ini menarik Pak Rahmat ya, ini sebentar lagi juga kita akan menyambut bulan Ramadan dan momen mudik Lebaran menjadi hal yang ditunggu-tunggu, mengingat juga tahun kemarin kita tidak bisa mudik. Nah, dengan kelonggaran-kelonggaran yang ada, bisa dipastikan juga akan terjadi peningkatan jumlah pemudik yang mungkin juga luar biasa menggunakan angkutan umum dan juga angkutan pribadi. Nah, ini apakah nanti kebijakan ini akan tetap dilanjutkan? Apakah juga ada himbauan atau arahan dari DPR sendiri, Pak Rahmat? Ini bagian dari evaluasi. Ini bagian dari strategi yang disampaikan pemerintah, penyesuaian itu nanti dampaknya, implikasinya terhadap dari sisi kesehatan seperti apa. Dampaknya terhadap risiko bagi masyarakat dari sisi kesehatan seperti apa. Dampaknya terhadap rumah sakit, dampaknya COVID harian tiap hari, dan termasuk dampaknya bagi orang atau saudara kita yang gugur karena COVID-19. Untuk itu yang paling penting adalah kita bersama-sama menunggu sambil keputusan pemerintah terhadap strateginya, tapi juga kita dukung langkah pemerintah ini, tetapi dengan menggunakan masing-masing pribadi kita, masing-masing kita semuanya, tetap menggunakan langkah ke asas kewaspadaan dan asas kehati-hatian. Dengan cara apa? Tetap menggunakan protokol kesehatan meskipun pemerintah mengizinkan di dalam pesawat, di dalam moda transportasi, tidak ada jarak, tetapi tetap kita menggunakan asas kehati-hatian dengan menjaga jarak. Kalau perlu double masker, kalau memang sudah terjadi yang sangat crowded, penuh penumpang ya, saya kira kita tidak paksakan diri lah. Ketika kereta sudah begitu full, kenapa harus kita paksakan? Masih ada jalan alternatif yang lain, Mas Ari. Baik. Semoga saja ini Pak Rahmat ya, masyarakat juga tetap mengedepankan prokes dan juga aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah ini juga terbaik demi untuk menunjang perekonomian dan juga kesehatan kita bersama Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat sudah bersama dengan kita hari ini, Pak Rahmat. Salam sehat, Mas Ari, tetap gunakan protokol kesehatan buat kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum. Salam sehat Pak Rahmat. Waalaikumsalam.